Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class again with Miss Desi. Oke, hari ini kita akan membahas materi chapter 3 atau bab 3 mengenai label of product. Ya, pada bab 3 ini kita akan mempelajari seperti label makanan, label obat, atau misalkan kita generalkan menjadi produk apapun yang memiliki label. Label itu sendiri apa sih? Nah, simak penjelasan berikut dan silakan dibuka buku chapter 3-nya. What is label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or good. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. The purpose is to give detailed information about the product. Jadi, label ini berfungsi atau bertujuan memberikan informasi rinci mengenai suatu produk untuk diketahui oleh konsumen. Nah, apa saja sih yang ada pada label atau detail on labels? Simak lanjutannya. Kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan, minuman, obat, produk kecantikan, dan masih banyak produk lainnya. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi seperti misalkan yang pertama adalah name of the product. Pasti ya, selalu ada nama dari produk atau barang. Yang kedua, ada content atau amount, isi atau jumlah. Misalnya, dalam suplemen atau obat dalam satu botol, isinya itu ada berapa tablet atau kapsul. Yang ketiga ada description atau penjelasan seputar produk. Yang keempat ada ingredients atau komposisi. Yang kelima ada nutrition fact. Nah, ini biasanya informasi gizi ini biasanya ada pada label minuman, makanan, atau misalkan suplemen atau obat-obatan. Yang keenam ada use atau kegunaan, atau misalkan bisa kita sebut dengan indikasi. Nah, misalnya suatu produk obat, kegunaannya ini untuk apa? Misalkan obat batuk, atau obat pusing, atau obat pilek. Nah, itu kan ada kategori-kategorinya, itu dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang ketujuh, ada direction to use and dosage, cara menggunakan atau dosis. Nah, ini biasanya pada obat-obatan ya. Misalkan pada anak harus berapa sendok kah, atau berapa kali sehari, untuk dewasa juga berapa. Yang kedelapan ada direction to store atau petunjuk penyimpanan. Misalnya ada beberapa produk yang seharusnya disimpan di suhu yang sejuk atau misalkan di freezer atau misalkan bisa digunakan di suhu ruangan. Nah, itu keterangan-keterangan tersebut itu penting karena untuk menjaga daya tahan dari berapa lamanya produk tersebut bisa bertahan lama. Karena sesuai dengan temperatur minimal atau maksimal dari produk tersebut. Lalu yang ke-9 ada expiration date atau tanggal kadaluarsa, dan ini penting sekali untuk suatu produk supaya aman digunakan atau aman dikonsumsi oleh para konsumen. Nah, ini adalah contoh dari suatu label atau produk dari obat ya. Misalkan ini ada active ingredients, komposisi atau bahan aktifnya dalam produk ini, lalu ada date after atau kadaluarsanya, lalu ada age group, the medicine for, ini untuk anak usia berapa yang bisa mengkonsumsi obat tersebut. Lalu misalkan ada amount of the medicine, ada jumlahnya atau beratnya itu berapa. Lalu ada the flavor, rasanya apa.
use of the medicine, kegunaannya. Lalu ada the form of medicine, ini masuknya ke dalam obat apa. Nah, kalau ini kan obat batuk. Nah, the name of product, lalu ada nama dari produknya. Nah, keterangan-keterangan tersebut tidak hanya bisa digunakan pada label obat-obatan saja, tetapi bisa digunakan sebagai informasi pada label-label produk lainnya juga. Itu saja materi yang bisa Miss sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di grup mata pelajaran kita di WhatsApp. Kalau misalkan ada salah, Miss mohon maaf, mau dari perkataan maupun penyampaian. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.